Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pesugihan kawin menyetubuhi sosok Nyai. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Lagi-lagi terjadi di suatu desa kecil di Indonesia. Danu, gerakan pemuda yang kerja waktu ada panggilan saja. Seperti mungkin ada orang mau pasang pipa, gali tanah, sambung kabel, dan lain-lain. Karena adanya desanya kecil, itulah lapangan pekerjaan sedikit banget. Ditambah lagi Danu cuma tamatan SD. Mereka yang dipilih untuk gak lanjut berpendidikan, malah teman Danu yang bernama Rian justru gak pernah makan bangku sekolah. Memang di desanya Mas Danu ini banyak sekali pemuda yang nganggur dan serabutan. Mungkin karena faktor lingkungan itu berpengaruh untuk tidak melanjutkan pendidikan. Jadi suatu saat ada panggilan pekerjaan yang lumayan menjanjikan buat Mas Danu dan dua temannya, Mail dan Rian. Tawarannya ini disampaikan dari seorang sepuh desa, bisa dibilang orang yang dieluh-eluhkan karena beliau tokoh agama atau ahli agama lah. Panggilan sepuh ini Mbah AR. Waktu itu tahun 2000, waktu Mas Danu masih jadi bujangan. Awalnya Mas Danu lewat depan rumah Mbah AR. Disitulah dipanggil Mas Danu yang awalannya betulin pipa paralon di rumah Mbah AR yang bocor. Mbah AR ini laki-laki ya. Selesai kerja, Mbah AR ini mengajak ngopi sambil ngobrol dengan Mas Danu di teras rumah Mbah AR. Yang intinya Mbah AR ini nawarin buat kerja di tempat pengobatan tradisional. Cukup menjanjikan penjelasan dari Mbah AR karena Mas Danu juga butuh pekerjaan. Akhirnya tanpa babi bu, Mas Danu langsung menerima tawaran itu. Besok setelah sholat Jumat, ajak teman-temanmu, kita pergi ke sana biar mbahin sama pemilik pengobatannya. Ajak Mbah AR pada Mas Danu. Setelah pamit, Mas Danu langsung sampaikan ajakan Mbah AR ini ke teman Mail. Kemudian disusul jalan berdua ke rumah Rian. Sampai di sini aku bakal ceritain dari sudut pandang pertama Mas Danu, ya siapa kalian juga gampang ngerti alurnya. Sudut pandang Mas Danu. Memang apa saja kerjanya Danu. Terus berapa lama kita bakal kerja? Nah, gajiannya berapa tuh? Tanya Rian waktu aku baru sampai di rumahnya untuk mengajak dia kerja. Aku belum dijelasin sih, tapi nanti bisa dijelasin di tempat kerja. Yang penting kamu mau apa enggak. Yang namanya kerja udah pasti dibayar lah Mail. Habis ini kita ke tempat Rian. Jelas aku bersemangat. Ya udah, yuk aku ikut. Kapan lagi ya kan? Hehe, daripada nganggur, kata Mail. Setelah itu barulah kita samperin Rian di rumahnya. Dan aku ngejelasin kayak apa yang aku jelasin ke Mail tadi. Rian dama semangatnya dengan aku dan Mail. Dan jarang bertemu Mbah AR besoknya setelah sholat Jumat. Ya ampun, kalian jalan kaki? Sambut Mbah AR dari dalam rumahnya melihat aku. Rian dan Mail di depan rumahnya. Kami baru saja selesai sholat Jumat saat itu. Jauh loh lokasinya. Maksud saya bawa kendaraan
agar saya bisa antar kalian. Jelas AR yang kebingungan. Akhirnya karena Mbah AR nggak mungkin ikut jalan kaki dan beliau pun nggak punya kendaraan, kami diberi secari kertas berisi alamat yang beratasnamakan Ibu Nining. Untuk cari lokasi sendiri, ya kami harus tetap berangkat. Mbah AR juga menitipkan kita satu surat, tanda kalau kita mau kerja di tempat Bu Nining. Mau nggak mau, kita harus berangkat ke sana dengan usaha sendiri karena perjalanan memakan waktu 2 jam. Setelah mikir-mikir, akhirnya kita dilarang numpang mobil pick up orang yang searah. Sudah sampai di lokasi sesuai arah Mbah AR, tapi menurut supir pick up, desa ini masuk ke dalam, cuma jalan setapak menuju ke sana. Akhirnya kami turun dan jalan agak ke dalam. Sempat terbesit di pikiran kami, siapa yang mau datang ke sini untuk berobat, apalagi kerja. Lokasi yang masuk ke perkebunan dengan jalan yang sempit pula, jauh dari pemukiman warga. Nggak lama setelah itu kami lihat ada bangunan seperti perumahan yang saya kira awalnya pondok pesantren. Inilah lokasi kami bekerja, tapi bukan pondok pesantrennya, cuma bangunannya aja yang serupa. Kami mencapai pintu bangunan itu dan menanyakan kejelasan alamat ini dengan seseorang yang membukanya, entah siapa itu. Apa benar ini yang dimaksud Mbah AR? Ternyata benar. Akhirnya sakit itu kami sampai juga setelah perjalanan jauh. Dipanggilkan Ibu Nining dengan orang yang menyambut kami tadi. Setelah itu kami menjelaskan kedatangan kami dan memperkenalkan diri. Memberi kertas titipan Mbah AR dan langsung mempersilahkan masuk oleh Bu Nining. Ini tempat apa ya Bu? Pondok ya? Tanya aku waktu dipersilahkan duduk. Bukan Nang, ini tempat berobat, tapi bukan pengobatan medis. Jelas Bu Nining dan aku pun paham. Di sini ada pekerjaan untuk kami kan Bu? Kira-kira pekerjaan apa ya? Tanya aku berusaha membuka pertanyaan. Iya betul, tapi sebelumnya apa kalian sudah menikah? Masih berjaka maksud saya, tanya Bu Nining. Agak terkejut Rian dan Mail. Kenapa hal seperti itu dikembangkan? Iya Bu, masih. Memangnya kenapa ya? Tanya aku agak terbata. Intinya Bu Nining menjelaskan itu cuma sekedar persyaratan untuk kerja di sini. Setelah kami diajak berkeliling tempat tersebut dan dijelaskan di sini pekerjaan kami hanya jadi pelayan. Aku awalnya akhirnya untuk melayani apa dan siapa. Diajaklah kami ke lokasi lebih dalam dari lingkungan bangunan menyerupai pondok pesantren itu. Bu Nining berhenti di depan ruangan kosong yang ternyata di dalamnya ada ruangan berpintu lagi, gelap dan remang-remang. Hanya mengandalkan cahaya lilin di beberapa sisi ruangan. Saat itu juga kami dipersilahkan duduk dan Bu Nining mengetuk pintu kamar tersebut. Dari ruangan itu muncul seseorang perempuan berkerudung hitam, tapi bukan kerudung muslim. Sekedar kain yang menutupi kepala tanpa tersibak penutup. Yang dipanggil Nyai, perempuan itu perlahan duduk di hadapan kami. Kita nggak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi kita bisa tahu perempuan itu masih muda, terlihat dari kulit kencangnya di bagian bahu yang sedikit terlihat. Wanita itu cuma menggunakan jarik yang menutupi tubuhnya dari dada sampai lutut. Bu Nining akhirnya menjelaskan inti dari pekerjaan kami. Jadi kami diminta melayani perempuan itu layaknya suami istri. Kami kaget awalnya,
karena betul-betul kita bertiga yang melayani perempuan itu secara bergantian. Tapi semua itu jika ikhlas, Tuhan akan mengampuni segala dosa kami berkehendak, dan kami akan dibayar dengan sejumlah besar. Dengan menyetubuhi perempuan itu, Bu Nining juga mendapat kesempatan membantu orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit santet yang disalim. Bu Nining juga menegaskan bahwa beliau sangat anti dengan santet. Justru dirinya sendiri malah prihatin dan kasihan dengan pasien-pasien yang menjadi korban santet. Semua kemampuan Bu Nining ini atas kehendak dari Yang Agung, Nyai yaitu perempuan di depan kami, dan juga kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasannya aku mempertimbangkan, tapi lebih banyak setuju daripada enggaknya. Cuma beberapa hari keanehan saja yang bahkan gak bisa menggoyahkan ketekadanku untuk menyetujui tawaran ini. Mulai dari gaji dan tubuh perempuan belia ini yang kelihatan betul-betul seksi dan menggoda. Kami siap melakukan apapun, kami bertiga pun. Setelah itu Bu Nining menanyakan usia kami. Rianlah yang paling tua di antara kami. Jadi malam itu juga langsung dipersilahkan kami melakukan hubungan intim dengan perempuan itu secara bergantian di dalam kamar di ruangan itu. Dari Rian, lalu aku, lalu Mail. Kalian tahulah yang kayak apa hubungan suami istri, jadi aku gak perlu detail lagi. Setelah hubungan aku merasa ada yang janggal, tapi masih aku simpan sendiri perasaan ini. Waktu di kamar aku terlihat cantiknya, tapi setelah aku selesai mau membayangkan lagi, tapi malah aku melihat sosok itu tampak hitam, bulu dengan wajahnya menyerupai wanita tua. Kami selesai di hari pertama itu kira-kira 1 jam atau 2 malam. Kita sudah siap kamar oleh Bu Nining untuk beristirahat bekerja. Di sana kami ngobrol bertiga sebelum tidur. Aku mengeluh soal apa yang aku khayal soal Nyai. Kenapa aku sama sekali gak bisa mengingat rupanya yang cantik itu. Ternyata begitu juga dengan Mail dan Rian. Mereka sama-sama sulit mengingat sosok cantiknya, tapi malah membuat sosok itu menyeramkan. Di sini kami berasumsi kalau jangan-jangan Nyai bukan manusia. Kita harus berpikir apa kita dijadikan suguhan untuk jin. Kita dijadikan tumbalnya untuk jin peliharaan Bu Nining. Bisa jadi seperti itu. Aku merasa semakin yakin kalau sambil membayangkan rupa Nyai yang seharusnya cantik malah jadi mengerikan itu. Aku ingatkan di sini, Mas Danu dengan 3 orang temannya memang sangat awan dengan hal ini. Ditambah mereka masih sangat polos waktu jadi apa yang dihadapkan asalkan enak. Seperti makanan atau perempuan yang gak nolak, apalagi ada upah untuk ngabisinnya. Kita takut, tapi kita bercanda nakal soal ini. Kapan lagi kita dapat uang sebanyak ini? Lagian udah enak, dibayar juga lagi. Hehehe, kata Mail. Iya, kapan lagi? Udahlah, nikmatin pas dalam kamar aja. Selesainya yang penting uang. Pulang ke desa membawa uang banyak. Hahaha, jelas aku. Udah mantap juga Nyai itu, cantik, seksi. Udah betul, gak usah dipikirin pas udahannya. Yang penting balik kampung kaya toh. Tutur Rian yang juga setuju dengan aku dan Mail. Kami pikir masih bingung soal risikonya. Akhirnya besok paginya kita tanya ke Bu Nining. Waktu itu Bu Nining menjelaskan sama seperti awal kita akan bekerja, gak ada risiko. Bu Nining menekankan kembali bahwa yang kita lakukan hanyalah bisa menutupi dosa
itu hal yang bisa dilakukan. Dan kalau kita misalnya mau berhenti dari pekerjaan ini, kita sendiri yang harus mencari penggantinya dengan syarat yang sama, yaitu laki-laki berjaka dan belum menikah. Pekerjaan ini cuma bisa dilakukan pada hari Jumat saja. Jadi waktu kita mau melakukannya, ya lakukan, nanti kita dibayar. Tapi kalau sudah nggak mau melakukannya, seperti yang tadi dibilang, harus bisa diganti dari kita. Soal umur, Nyai nggak buat aku kaget. Sebenarnya Nyai berumur ratusan tahun. Nyai bukanlah manusia. Ibu Nining menjelaskan itu semua dengan gamblang, tapi meyakinkan kami juga. Kalau Nyai bukan jin yang suka menakut-nakuti atau mengganggu. Nyai cuma butuh kasih sayang lelaki berjaka, supaya Nyai bisa memberikan kekuatan untuk Bu Nining untuk menyembuhkan orang-orang dari jeratan teluh dan santet. Dari penjelasan Bu Nining, aku merasa berat untuk bertanya tentang sosok hitam yang lebat yang selalu terlintas dalam pikiran kami. Tapi aku mengurungkannya karena Nining terlihat menghormati sang Nyai. Singkat cerita, kami akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa dan diperbolehkan oleh Bu Nining. Saat pamit, kami dititipkan kantung kecil putih untuk Mbah AR dari Bu Nining. Dan pesan Bu Nining untuk kami yaitu, kalau mau datang kembali, datanglah. Bu Nining siap membayar kami dengan bayaran yang sama atau bahkan lebih. Tapi ingat, hanya bisa dilakukan di hari Jumat. Di perjalanan pulang, aku iseng buka kantung yang diberikan untuk kami. Betapa kagetnya, kantung itu ternyata berisi emas yang berbentuk batu beraturan. Di area yang sama saat kami pulang, kami cek ke toko emas untuk meyakinkan itu emas betulan atau bukan. Ternyata itu emas betulan. Saya betul-betul senang bisa kaya mendadak. Kami lanjutkan perjalanan pulang untuk mampir ke rumah Mbak AR, karena Bu Nining juga menitipkan kantung putih kecil untuk Mbak AR. Tapi untuk Mbak AR, kantungnya lebih ringan, beda dengan milik kita bertiga. Waktu saya iseng buka, saya bingung karena isinya cuma setangkai bunga. Entah bunga apa itu. Sampai di rumah Mbak AR, tadi kami mau tanya apa maksud bunga setangkai itu. Tapi karena merasa tidak sopan, sudah melihat isi kantung itu, aku nggak jadi tanya akhirnya. Besoknya kami tukar semua emas kami dengan uang. Saat itu juga kami langsung membeli motor tahun 2000-an. Itu lagi hit-hitnya secara cash. Bahkan uang yang tersisa untuk kami beli baju dan pegangan untuk seminggu ke depan. Sejak saat itu, setiap hari Jumat kami rela datang dari jauh untuk bekerja di tempat Bu Nining. Kami melakukan itu kurang lebih dalam waktu 2 bulan. Kami bisa merapikan tanah. Setelah kami membeli tanah, itulah kami mendapat kejadian-kejadian aneh dan tidak nyaman. Aku sering merasa cepat lelah, padahal aku tahu betul karena terbiasa bekerja dari pagi sampai sakit. Staminaku untuk kuat, tapi sekarang enggak. Baru beberapa menit beraktivitas, saya sering kelelahan, padahal cuma beres-beres pekarangan dan aktivitas sehari-hari. Awalnya saya pikir mungkin karena saya sekarang kemampuan udah nggak pernah jalan kaki. Namanya juga udah jadi wong sugih kan, hehehe. Akhirnya aku jadi jarang sekali bertemu-temu. Heran, paling bertemu saat kami di tempat Bu Nining di hari Jumat itu. Orang di rumahku, orang tua dan keluarga tidak ada yang tahu tentang apa pekerjaan kami. Mereka taunya kami mandor dan bekerja di pabrik saja. Ini pesan dari Mbak AR yang menyuruh kita untuk nggak buka mulut ke orang-orang soal pekerjaan kita. Menurut Mbak AR, yang bisa dapat pekerjaan ini adalah orang-orang pilihan, karena kami orang bersih.
Ada perasaan bangga dibilang seperti itu, makanya kami nurut aja untuk tutup mulut. Beberapa bulan kemudian, fisik kami sama sekali tidak bisa ke tempat Bu Nining. Kadang aku datang sendiri, kadang cuma berdua, atau bahkan temanku saja yang datang. Aku banyak makan karena aku sering tapi nggak pernah merasa kenyang. Aku bisa makan 5-6 kali dalam sehari, tapi semakin hari semakin kurus. Nggak sampai kurus banget, tapi dari sebelumnya aku kelihatan lebih kurus. Aku sempat periksa ke dokter untuk kontrol gizi, tapi tetap saja nggak ada perubahan walaupun diberi pengarahan. Karena putus asa menganggap penyakit ini serius dan tidak wajar, saya mengajak Rian dan Mail untuk bertemu orang pintar. Perasaanku ini ada hubungannya dengan pekerjaan dari Bu Nining. Saat kami berobat ke orang pintar, kami sama sekali nggak cerita soal Ibu Nining, karena ingat pesan Mbak AR, dari penerawangan orang pintar ini banyak anak kecil-kecil tanpa kepala. Anak itu ikut kemanapun kami pergi, bahkan mereka ada di sini sekarang. Anak-anak gaib mungkin kami nggak bisa melihat, tapi Mbah orang pintar ini bisa melihatnya. Kira-kira banyak 7-6 anak sedang duduk di belakang kami. Aku dan Rian kurang percaya. Akhirnya orang pintar ini merapal mantra pada segelas air. Lalu air itu dioleskan ke mata kami. Meski dalam mata tertutup, kami bisa melihat keberadaan mereka. Betapa kagetnya yang kami dibilang orang pintar itu betul. Banyak anak-anak tanpa kepala. Karena nggak tahan melihat kengeriannya, aku langsung melotot dan sosok anak kecil itu hilang. "Dari mana bocah ini?" tanya orang pintar tersebut serius. Kami diam 1000 bahasa. Setelah itu, orang pintar ini menjelaskan kalau laki-laki ini bukan karena kami ketempelan. Anak-anak datang dan kondisinya terawat. Tepatnya anak-anak ini seperti dipelihara. Orang pintar itu berharap kembali. "Apa kalian sengaja memelihara?" Kami betul-betul nggak bisa menjawab. Aku tetap nggak mau mengungkap keadaan yang sebenarnya. Kami berlagak nggak tahu menau apapun. Karena kami bungkam, akhirnya orang pintar tersebut nggak bisa bantu apapun, nggak menemukan solusi. Anak-anak ini adalah jin bertuan. Mereka akan pergi jikalau tuannya pergi. Orang pintar ini hanya bisa mengusir jin tak bertuan. Orang pintar tersebut nggak tahu harus berbuat apa. Kami cepat lelah dan selalu lapar tanpa kenyang, karena anak-anak itulah yang menyerap sari-sari tubuh dari kami termasuk energi. Ya, jadi selama ini kami makan juga makan mereka, menurut penjelasan dari orang pintar tersebut. Karena nggak ketemu solusinya, kita ke rumah Mbah AR untuk mengeluhkan ini. Dari Mbah AR akhirnya kami di tempat Bu Nining untuk membicarakan lebih detail. Aku lumayan kesal dengan Bu Nining karena beliau nggak menjelaskan tentang bagian ini. Aku yakin banget anak-anak ini ikut karena kami melayani Nyai. Mau marah pun segan, karena kehidupan kita jadi lebih makmur. Karena Bu Nining, biarpun keadaan fisik kita bisa dibilang miris. Dengan santunan Mbah AR menjelaskan protes ini dan tunduk pada Bu Nining. Kami bingung karena Mbah AR jauh lebih sepuh menurut umur daripada Bu Nining. Tapi biarlah, mungkin memang watak Mbah AR seperti itu. Tanggapan Bu Nining dengan santainya berkata, "Bocah-bocah ini datang untuk menjaga kalian. Mereka tidak berbahaya." Dari penjelasan jelas berbeda dari yang jelaskan orang pintar kemarin. Efek dari anak-anak itu betul buat kita nggak punya gairah hidup. Ini malah menuju fatal. Saya akhirnya memutuskan untuk hari itu juga
saya memutuskan kontrak dengan Bu Nining. Aku mau memulai hidup normal lagi. Bu Nining setuju dengan syarat harus mencari pengganti kami, karena tanpa pengganti kami, Bu Nining gak akan bisa melepas anak-anak tersebut dari kami. Yang penting mengejutkan menurut Bu Nining, ternyata anak-anak itu adalah anak hasil hubungan kami dengan Nyai. Anak itu dihasilkan dari sperma kami sendiri. Walaupun mereka bukan manusia, kami tetaplah bapak dari anak-anak tersebut. Kami pun berpamitan setelah mendapat pukulan. Mbak AR mencium kaki Bu Nining sambil meminta maaf soal keputusanku yang membuat kami semakin terkejut melihatnya. Setelah sampai di desa, kami berunding kembali mengenai kelanjutan karena Rian dan Mail masih mau melanjutkannya, sedangkan aku kapok. Aku kembali ke rumah Mbak AR untuk membantuku mencari pengganti, karena aku pun ingin lepas dari bocah-bocah gak jelas itu. Saya akhirnya jarang bertemu dengan keduanya sebelum sejak beberapa keputusan, karena pendapat itu membuat kami sedikit risih satu sama lain. Setelah beberapa hari, Mbah AR akhirnya menemukan pengganti untukku. Sebut saja namanya Wisnu. Kami akhirnya berangkat ke tempat Bu Nining bertiga. Sampailah di sana, Bu Nining menyiapkan segala untuk permohonan. Profesinya mengharuskan aku dikubur dengan kepala tetap di atas tanah. Aku dikubur semalaman dan paginya sengaja bakal dimandikan dengan Bu Nining. Setelah semalaman terpaksa dimandikan dengan air bunga melati dicampur jeruk purut, entah apa maksudnya. Selesai dari itu, aku dipersilakan pulang. Mbah AR dan Wisnu sudah pulang lebih dulu di hari kemarin, makanya aku pulang sendiri. Akhirnya aku terlepas juga. Aku tidak akan pernah datang lagi ke tempat Bu Nining. Anak-anak ini tidak sepenuhnya langsung menghilang. Penderitaanku yang selalu kelaparan ini masih berlangsung lama dan menghilang perlahan. Setelah 2 tahun akhirnya menjadi normal kembali. Staminaku kembali normal dan akhirnya aku bertobat, sadar kalau perbuatanku itu salah dan aku memang betul-betul polos. Saya akhirnya mencari ustadz untuk curhat begitu, dan ternyata Pak Ustadz ini seolah tahu Bu Nining. Dijelaskan Bu Nining ini ternyata memang seorang pembuat aliran sesat, memelihara jin, pesugihan, dan lain-lain. Mengenai Mbak AR dan 2 temanku, kubiarkan saja begitu tanpa tahu kabarnya. Tapi 2 temanku ini masih jadi pelayan Nyai sampai di tahun 2007. Saya mendengar kabar Bu Nining diusir dari desanya. Mungkin ada kaitannya dengan aliran sesat ini dan diketahui warga. Sampai akhirnya di tahun 2009 Mbak AR meninggal dunia. Entah karena apa, tapi memang beliau sudah sangat sepuh. Itulah cerita pengalamanku waktu muda dulu. Sekarang aku sudah taubat dan gak akan lagi mengikuti aliran gak jelas. Demikianlah sebuah cerita yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Namun sebelum aku tutup, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Dah.